Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin satu ide yang seru banget. Gimana kalau kita ngelihat kapitalisme itu kayak sebuah permainan yang punya level-level berbeda? Penasaran kan? Anda ada di level mana? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau sistem ekonomi yang kita jalani tiap hari ini sebenarnya adalah sebuah game raksasa? Lengkap dengan aturannya, strateginya, dan tentu aja level-level yang bisa kita naikin. Nah, kerangka berpikir inilah yang bakal kita pakai hari ini. Gampangnya gini, bayangin aja ada sebuah piramida dengan 5 tingkatan yang bisa kita daki. Tiap level itu mewakili peran yang beda-beda banget dalam permainan ekonomi ini ya, lengkap dengan tantangan dan hadiahnya masing-masing. Oke, kita mulai pendakiannya dari level paling bawah ya. Nah, dua level pertama di dasar piramida ini punya satu kesamaan yang mendasar banget. Para pemain di sini, mereka itu menukarkan aset paling berharga yang kita semua punya, yaitu waktu untuk dapat uang. Disinilah permainan dimulai buat kebanyakan dari kita. Mereka adalah para pekerja. Mereka menukar waktu dan tenaga secara langsung buat dapetin uang. Seringnya sih buat tugas-tugas yang repetitif. Contohnya kayak pekerja pabrik, kasir supermarket, atau petugas entry data. Rumus penghasilan mereka simpel. Waktu dikali tenaga. Udah, gitu aja. Tapi, ada rintangan yang gede banget di level ini. Seringkali, jenjang karirnya itu nggak kelihatan jelas kayak buntu. Posisi mereka juga rapuh, gampang banget digantikan sama otomatisasi atau teknologi. Dan biasanya jadi yang pertama kena dampak kalau ada krisis. Risiko terbesarnya, ketergantungan total sama satu pemberi kerja. Oke, sekarang kita coba naik satu tingkat. Di sini, para pemainnya masih, menjual waktu mereka. Tapi, mereka punya satu aset tambahan yang penting banget. Keahlian atau skill khusus yang bikin waktu mereka itu jadi jauh lebih berharga di pasaran. Mereka ini para desainer, programmer, konsultan, atau para freelancer profesional lainnya. Kalau kita bandingin langsung, bedanya tuh kelihatan banget. Poin utamanya adalah, pemain di level 2 ini mulai bisa ngelihat tangga karir yang jelas. Mereka bisa meniti jalur dari level junior, senior, sampai mungkin jadi direktur. Meskipun masih bergantung sama klien atau perusahaan, nilai tawar mereka itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Ya karena keahlian yang mereka punya itu dicari orang. Nah ini menarik, sumber yang kami gunakan ini ngasih saran yang spesifik dan bisa dibilang opininya kuat banget buat mereka yang mau sukses di level 2. Menurut dia, industri finansial kayak private equity dan juga teknik itu adalah bidang yang paling dihargai pasar saat ini. Potensi gaji awalnya bisa besar banget. Sementara itu, industri lain dianggapnya kurang menguntungkan. Ini pendapat dari sumbernya ya, bukan dari kami. Oke, sekarang kita bergerak ke tengah piramida. Disinilah permainannya berubah secara drastis. Level 3 ini adalah titik balik yang sesungguhnya. Disinilah evolusinya terjadi. Seorang pengusaha itu udah nggak lagi dibayar per jam. Sebaliknya, mereka fokus menciptakan sebuah sistem, sebuah mesin yang bisa jalan sendiri dan menghasilkan uang untuk mereka. Mereka ini ibaratnya arsitek dari mesin pencetak uang. Terus, gimana cara mereka melakukannya? Kuncinya satu kata, leverage atau daya ungkit. Mereka udah nggak lagi ngandilin tenaga sendiri. Mereka pakai waktu orang lain, yaitu karyawan. Mereka pakai modal orang lain, yaitu investor. Dan mereka pakai sistem dan teknologi buat melipat gandakan hasilnya. Makanya, mereka harus ngerti semuanya, mulai dari marketing, penjualan, operasi, sampai keuangan. Tentu aja, ada harga yang harus dibayar. Level 3 ini punya resiko paling tinggi, ancaman bangkrut itu selalu ada. Tapi di sisi lain, potensi skala dan imbalannya juga yang paling besar. Disinilah kekayaan dalam skala masif itu mulai bisa diciptakan. High risk, high reward. Sekarang, yuk kita jelajahi puncak piramida. Di sini, aturan mainnya bukan lagi tentang membangun sistem, tapi tentang memiliki sistem itu sendiri, dan bahkan melampauinya. Selamat datang di level 4, tempatnya permainan modal. Seorang investor itu nggak lagi terlibat dalam urusan operasional sehari-hari. Fokus mereka cuma 3, valuasi, alokasi aset, dan manajemen risiko. Uang mereka lah yang bekerja keras 24/7, menghasilkan pendapatan pasif bahkan saat mereka lagi tidur. Analisis sumber kami ini menegaskan sebuah hierarki yang sangat jelas. Menjadi investor itu ibarat level kelulusan buat seorang pengusaha yang sukses. Logikanya, setelah mereka berhasil membangun satu mesin pencetak uang, langkah selanjutnya adalah mulai membeli mesin-mesin lain yang dibangun oleh para pemain di level 3. Contohnya jelas banget, lihat aja Jeff Bezos. Dia menghabiskan puluhan tahun di level 3, capek-capek membangun mesin raksasa bernama Amazon. Sekarang,
Lewat firma investasinya, Bezos Expeditions, dia udah sepenuhnya transisi jadi pemain level 4, punya saham di berbagai sistem lain di luar sana. Pola yang sama persis terjadi sama Bill Gates. Dulu dia adalah arsitek level 3 dari Microsoft. Setelah sukses besar, dia mendirikan Cascade Investment untuk bermain di level 4, menjadi pemilik dari berbagai macam sistem di seluruh dunia. Dan inilah puncak dari segalanya, puncak piramida. Di level ini, tujuan utamanya bukan lagi mengumpulkan kekayaan. Pemain di sini tuh udah tamat dari permainan kapitalisme. Mereka mulai memainkan permainan yang baru, yaitu meninggalkan warisan. Mulai dari Andrew Carnegie, Rockefeller, sampai ke era modern ada Bill Gates dan Warren Buffett. Para pemain di level 5 ini mendedikasikan kekayaan mereka yang luar biasa itu untuk memajukan peradaban. Entah itu di bidang pendidikan, kesehatan, atau riset. Pada akhirnya, sejarah nggak cuma mengenang mereka karena kaya, tapi karena dampak yang mereka tinggalkan untuk dunia. Oke, kita udah menjelajahi kelima level ini dari dasar sampai ke puncak. Sekarang, saatnya kita refleksi sedikit. Mari kita kembalikan fokusnya ke Anda. Ini dia, rangkuman singkat dari seluruh kerangka yang kita bahas. Dari paling bawah, ada para penjual waktu di level 1 dan 2. Lalu, di tengah, ada sang arsitek sistem di level 3. Dan di puncak, ada sang pemilik sistem dan pengubah dunia di level 4 dan 5. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah, berdasarkan kerangka ini, kira-kira Anda sekarang ada di level mana? Dan, yang jauh lebih penting, apa langkah strategis Anda selanjutnya dalam permainan ini?